Bagi Ronancai Pancat alias Keng, pencapaian terbesarnya adalah menjadi PNS. Dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di Lang Xuan, Provinsi Chumphon, Thailand. Sebagai anak laki-laki, dia jadi harapan keluarga untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kedua orang tuanya berjuang agar Keng bisa sekolah. Perjuangan mereka tidak sia-sia ketika sang anak bisa merampungkan pendidikannya dan berhasil diterima sebagai PNS di perusahaan listrik milik negara PEA atau Provincial Electricity Authority di Lang Xuan. Saat bekerja di sana, Ronancai alias Keng berkenalan dengan sesama rekan kerjanya, seorang gadis bernama Narumon Cui Sombat alias Sao. Setiap hari bertemu di kantor, cinta keduanya pun bersemi. Mereka berpacaran, kemana-mana selalu berdua. Keng suka Sao karena obrolan mereka klop. Lagi pula Sao anak orang kaya. Keng merasa masa depannya bersama Sao akan sangat menjanjikan. Sepasang kekasih itu kerap menghabiskan waktu bersama di rumah kontrakan Keng. Mereka sudah begitu intim. Tidak ada lagi jarak dan rahasia di antara mereka. Paling tidak begitulah menurut Keng. Lalu apakah Keng bahagia sepenuhnya? Tidak juga. Jujur dia cinta pada Sao, namun dia gelisah. Ada sesuatu yang mengganjal, membebani pikirannya dari hari ke hari. Namun dia tidak tahu harus bagaimana. Di usianya yang ke-25, Non Tiakroja Turat punya masa depan solid. Dia seorang PNS, bekerja di bagian perawatan gigi di Rumah Sakit Tambon Health Promotion di sebuah desa di Provinsi Chumphon. Penduduk desa yang berobat ke rumah sakit kerap menyapanya Dr. Po, meskipun dia asisten dokter gigi. Sambil bekerja, Nontia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi. Suatu hari nanti dia ingin menjadi dokter gigi. Secara finansial Nontia mandiri. Dia sudah lepas dari tanggungan orang tuanya. Kemana-mana dia mengendarai mobil Honda City warna putih. Mobil itu jadi kesayangannya karena didapatnya dari hasil keringatnya sendiri. Beberapa waktu belakangan, selain sibuk dengan pekerjaannya dan kuliahnya, Nontia juga sibuk mempersiapkan pernikahannya. Dia telah bertunangan dengan seorang pria, kekasihnya sejak SMA. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan 24 Desember 2017. Namun terkadang dirinya jengkel, sebab sebagian besar persiapan itu harus dikerjakannya sendiri tanpa bantuan tunangannya. Sibuk dan sibuk, begitu selalu alasan si tunangan setiap kali dia minta bantuannya. Lambat laun hal itu bikin Nontia curiga. Dia penasaran, apa sih yang bikin tunangannya selalu sibuk? Wanita itu pun mulai mengintai rumah kontrakan si tunangan. Namun dia tidak berhasil menemukan hal-hal mencurigakan. Tapi Nontia tidak puas. Dia dekati tetangga tunangannya dan menceritakan kecurigaannya tentang si tunangan. Dia mohon agar si tetangga mengizinkannya melihat rekaman CCTV. Dia yakin kamera CCTV yang dipasang si tetangga di depan rumahnya bisa menangkap pergerakan tunangannya setiap hari. Si tetangga pun memperlihatkan rekaman CCTV itu dan betapa hancur hati Nontia. Dalam rekaman itu tampak tunangannya Ronancai Pancat alias Keng sering pulang ke rumah bersama seorang wanita berambut panjang dan bertubuh langsing yang mengendarai mobil Honda Civic warna putih. Nontia menangis, tidak menyangka tunangannya tega mengkhianati dirinya. Hubungan yang sudah 6 tahun terjalin tampaknya tak berarti apa-apa bagi pria itu. Nontia dan Keng saling kenal sejak lama, demikian pula kedua orang tua mereka. Mereka berpacaran sejak duduk di bangku SMA. Keng berasal dari keluarga miskin, sedangkan keluarga Nontia secara finansial lebih baik. Namun bagi Nontia, perbedaan itu tidak jadi halangan. Begitupun bagi orang tua Nontia, mereka malah kerap membantu keluarga Keng, termasuk membantu biaya pendidikan Keng. Orang tua Nontia sudah menganggap Keng seperti anak sendiri. Jika Keng maju dan berhasil, maka nantinya anak mereka Nontia jugalah yang akan diuntungkan. Usai merampungkan pendidikannya, Keng sempat 2 tahun menganggur. Dan selama 2 tahun itu, Nontia tidak pernah meninggalkannya. Saat itu Nontia yang sudah bekerja dan mandiri secara finansial membiayai hidup Keng yang pengangguran.
Wanita itu menanggung biaya makanan, pakaian, dan uang saku Kang. Juga memberinya semangat untuk ikut tes masuk PNS. Bahkan mengupayakan mencari koneksi hingga Kang akhirnya lolos diterima menjadi PNS. Nontia rela melakukan itu semua. Dia cinta pada Kang. Menurutnya Kang adalah pria tampan yang pantas dijadikan suami. Dia yakin sepenuhnya Kang mencintainya. Mereka sudah berjanji suatu saat nanti akan menikah dan membentuk keluarga bahagia. Seluruh keluarga mendukung hubungan mereka, demikian pula kerabat dan teman-teman mereka. Tapi siapa sangka, perkiraan Nontia selama ini salah besar. Tunangannya telah berselingkuh di belakangnya. Rekaman CCTV tidak pernah bohong. Dia pun melabrak Kang. Pria itu tidak membantah dan mengaku terus terang. "Ya, aku punya kekasih namanya Sao. Kami rekan sekantor." Mendengar pengakuan blak-blakan itu, Nontia menangis berlinangan air mata. Dia mengadu kepada keluarganya, meminta nasihat. Apa yang harus kulakukan? Nontia sangat malu. Foto-foto pertunangan dan prewedding mereka sudah disebarkannya lewat medsos ke seluruh kerabat, kolega, dan teman-teman. Semua orang tahu hari bahagia itu akan segera tiba. Wedding 24 Desember 2017. Setelah mendengar masukan keluarga dan mempertimbangkan berbagai hal, Nontia pun mengambil keputusan. Dia masih cinta Kang. Bertahun-tahun dia telah berkorban melakukan segalanya untuk pria itu, membiayai hidupnya, membantunya mencari pekerjaan, dan kini seluruh persiapan wedding telah dilakukan. Undangan telah disebar. Dia tidak mau semuanya hancur hanya karena perselingkuhan sesaat dengan wanita baru. Nontia pun memberikan kesempatan kepada Kang. "Kau pilih aku atau perempuan itu?" Nontia berkata jika Kang memutuskan hubungannya selamanya dengan Sao, maka Nontia akan menerimanya kembali dan melanjutkan pernikahan mereka. Kang menjawab, "Aku memilihmu." Saudara laki-laki Nontia juga bicara pada Kang dan memberi peringatan agar pria itu memegang teguh janjinya dan jangan coba-coba mengkhianati Nontia lagi. Lalu apakah masalah beres? Tidak, justru semakin runyam. Sebenarnya Kang mengundang masalahnya sendiri. Dia tahu dirinya tidak suka, tidak cinta lagi pada Nontia, tapi mengapa memaksakan diri untuk tetap bertahan? Bagi Kang, ternyata tidak semudah itu membatalkan sebuah rencana pernikahan. Kang tahu hal itu bisa-bisa menyulut kemarahan orang tuanya, menimbulkan gunjingan orang, tudingan, dan hujatan pada dirinya, apalagi dirinya yang berselingkuh. Dari luar, hubungan dirinya dan Nontia tampak solid, berlangsung lama dan direstui semua pihak. Persiapan pernikahan telah dilakukan. Kang bahkan telah meminjam uang sekitar 400 juta rupiah dari bank dan dari kantor untuk biaya wedding sekaligus mahar senilai 150 juta yang akan digunakan membeli emas oleh pihak pengantin perempuan. Kang stres. Dia pusing 7 keliling mencicil utang 400 juta rupiah itu. Stresnya semakin menjadi-jadi saat dia yakin dirinya tidak ingin menikahi Nontia. Dia ingin uangnya kembali. Meskipun setelah perselingkuhannya terbongkar, Nontia mau menerimanya kembali, hubungan mereka tidak pernah pulih seperti dulu lagi. Pertengkaran semakin sering terjadi setiap mereka bertemu. Bahkan kini, saking jengkelnya dengan Nontia, ketika bertengkar, Kang pernah menghajarnya hingga wanita itu pulang ke rumah dengan lebam di wajah. "Apa yang terjadi padamu?" tanya orang tua Nontia. "Aku jatuh," jawab Nontia. Status Facebook Nontia penuh dengan keluh kesah tentang kepedihan akibat cinta dan benci, juga tentang kesetiaan dan pengkhianatan. Meski begitu, Nontia bertekad akan membuat hubungannya dan Kang menjadi sebuah cerita sukses. Dan demikianlah, hari H semakin dekat. Nontia semakin sibuk mempersiapkan segalanya, dan Kang semakin stres. Sao tetap di sampingnya, tetap jadi kekasih Kang, menghiburnya, memberinya berbagai saran. Sesungguhnya, Kang tidak pernah menepati janjinya pada Nontia untuk memutuskan hubungannya dengan Sao. Dia cinta Sao, si anak orang kaya, yang masa depannya jauh lebih menjanjikan dari Nontia. Rasanya Kang tidak bisa lagi menunggu. Hari pernikahan yang seperti momok baginya itu semakin dekat. Kang harus melakukan sesuatu agar terbebas dari semua kemelut, dan sang kekasih Sao dengan setia mendukung dan membantunya.
Pada Senin pagi 18 Desember 2017, seperti biasa, Nontia mengantar Kang ke kantor. Setelah itu dia langsung menuju tempat kerjanya di rumah sakit dengan mobil kesayangannya Honda City putih. Usai jam kantor seperti biasa, Nontia kembali ke asramanya yang lokasinya berdekatan dengan rumah sakit. Dan tidak lama lagi, hidup si calon pengantin akan berakhir. Tengah malam 18 Desember 2017, Kang minta Saw mengantarkan dirinya ke asrama Nontia. Setiba di sana, pria itu minta Saw mematikan lampu mobil dan menunggunya. Pria itu sudah mempersiapkan diri. Dia mengenakan hoodie berwarna hitam untuk menyamarkan diri. Dia perhatikan sekeliling, memastikan tak seorang pun melihatnya. Di tengah gelap sekitar pukul 1 pagi 19 Desember, Kang menyelinap menuju kamar Nontia di lantai 2. Dia sudah hafal setiap sudut asrama itu karena kerap berkunjung ke sana. Sebelum melakukan aksinya, Kang terlebih dulu menggeser posisi CCTV dengan kayu agar tidak mengarah padanya. Lalu dengan sepotong besi dia congkel jendela kamar Nontia. Ketika jendela terbuka, Kang pun masuk ke dalam kamar dengan bantuan kursi. Sekeliling gelap, Nontia sudah tidur. Di tengah gelap, Kang mencari-cari uang mahar yang diberikannya kepada Nontia, juga mencari buku rekening dan kartu ATM. Biaya wedding sebesar 400 juta rupiah telah diberikannya semua kepada Nontia, sebab wanita itulah yang akan mengelolanya. Ketika dia sibuk mencari, mendadak Nontia terbangun. Kang terkejut lalu mencoba lari, tapi Nontia mengejarnya. Tidak ada pilihan lain. Kang mengambil sepucuk senpi yang dibawanya dan mengarahkannya ke tunangannya itu. Dor, sebutir peluru menembus dada Nontia. Wanita itu roboh. Kang bergegas keluar dari kamar. Dia berlari menuju Saw yang sudah menunggu di mobil, dan keduanya segera melaju menembus malam dan membuang senpi di kawasan kanal. Pukul 10 pagi pada 19 Desember 2017, Nontia tidak juga muncul di kantor. Kemana dia? Rekan-rekannya berusaha menghubungi ponselnya tapi tidak ada jawaban. Penasaran mereka datangi kamar Nontia di gedung asrama di lantai 2. Pintu kamar terkunci tapi jendela terbuka. Ada bagian yang rusak seperti dicongkel. Sangat mencurigakan. Terlebih ketika rekan-rekan Nontia melihat ada bekas darah di ruangan. Tanpa pikir panjang mereka mendobrak masuk. Dan tampaklah pemandangan mengerikan. Nontia tewas berlumuran darah. Tak lama kemudian kamar Nontia telah dipenuhi petugas polisi dan forensik. Seisi asrama gempar. Baru kali ini terjadi hal mengerikan di sana. Polisi menemukan Nontia tewas ditembak, kamarnya diobrak-abrik. Apakah terjadi perampokan? Ketika memeriksa rekaman CCTV asrama, polisi melihat sosok gempal dengan tinggi sekitar 165 cm, memakai hoodie hitam, berjalan, memperhatikan sekeliling, lalu menggeser posisi kamera CCTV. Polisi menduga, setelah sosok itu menggeser arah kamera, barulah dia masuk ke kamar Nontia lewat jendela dan membunuh wanita itu. Tapi mengapa? Polisi lalu menghubungi keluarga Nontia. Mereka syok mendengar kejadian yang menimpa Nontia. Setahu mereka, Nontia tidak punya musuh. Polisi bertanya, siapa saja orang yang dekat dengan Nontia? Orang tua Nontia menjelaskan, Rona Chai alias Kang adalah tunangan Nontia. Sebentar lagi mereka menikah. Namun beberapa waktu belakangan, hubungan keduanya kurang harmonis sebab Kang ketahuan selingkuh. Nah, informasi seperti ini perlu ditindaklanjuti. Polisi pun segera menghubungi Kang. Nontia telah meninggal. Seseorang masuk ke kamarnya dan menembaknya, kata polisi. Kang mendadak gugup. Polisi heran, mengapa gugup? Dan anehnya meskipun gugup, pria itu sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran tentang tunangannya. Dia tidak bertanya lebih lanjut apa yang sebenarnya menimpa Nontia. Kang tentu saja gugup sebab dia tidak menyangka polisi secepat itu mencurigainya. Dia merasa saatnya untuk bersandiwara. Di medsos dia pun meratap betapa dirinya telah kehilangan tunangannya. Dia juga menghubungi pihak keluarga dan menangis Nontia yang dicintainya telah meninggalkannya selamanya. Sementara itu polisi yang curiga pada Kang mendatangi rumah pria itu untuk melakukan penggeledahan. Di sana mereka menemukan seperangkat pakaian yang mirip dengan pakaian yang dikenakan sosok pria di rekaman CCTV. Kang memiliki bentuk tubuh dan tinggi yang sama dengan sosok di rekaman CCTV.
Kang tidak berkutik, dia dibawa ke markas dan diinterogasi selama 5 jam non-stop. Akhirnya pria itu menyerah dan mengaku, "Aku menembak Nontia." Tapi dia menegaskan tidak berniat membunuh Nontia. Dia hanya ingin mengambil kembali uang biaya wedding yang telah diberikannya pada Nontia. Tapi Nontia terbangun lalu mengejarnya. Karena panik, Kang lalu menembak wanita itu. Penjelasan yang sangat ganjil. Jika Kang hanya ingin mengambil uangnya, mengapa harus membawa senpi? Dan apakah Sao, si anak orang kaya yang merupakan kekasih Kang, terlibat dalam aksi ini? Ketika polisi menanya wanita itu, dia membantah tidak terlibat. Dia hanya diminta Kang mengantar pria itu ke asrama dengan mobil dan menunggu di tengah gelap. Dia tidak tahu menahu Kang telah menembak Nontia. Polisi tidak percaya pada Sao, si anak orang kaya, sebab kemudian mereka menemukan bukti bahwa senpi yang dipakai menembak Nontia dibeli oleh Sao. Untuk apa Sao membeli senpi beberapa hari sebelum kejadian? Sangat mencurigakan. Kasus ini menjadi viral sebab begitu tragis. Seorang wanita muda, calon pengantin yang akan menikah 5 hari lagi, dihabisi si calon pengantin pria. Media online memuat foto-foto prewedding Nontia dan Kang dengan pakaian putih, bersih, tampak bahagia. Simpati kepada Nontia dan keluarga berdatangan dari berbagai penjuru. Penduduk desa yang mengenal wanita itu sebagai Dr. Po berbondong-bondong mendatangi acara perkabungan. Orang tua Nontia sedih dan marah. Mengapa Kang yang sudah lama mereka kenal, bahkan kerap mereka bantu, tega menghabisi Nontia yang setia padanya sejak mereka pacaran di bangku SMA, yang tetap mendampinginya ketika dia menganggur 2 tahun dan membiayai hidupnya, dan dengan setia setiap pagi mengantar Kang ke kantor dengan mobilnya hingga akhir hayatnya? Orang tua Kang juga menyesalkan perbuatan anaknya. Mereka mengatakan Kang bukanlah pria seperti itu. Kang pernah mengeluh pada mereka tentang Nontia. Dia pencemburu dan suka mengatur. Menurut orang tua Kang, anak mereka seharusnya berterus terang kepada mereka bahwa dirinya tidak lagi mencintai Nontia dan ingin pernikahan dibatalkan. Tentu orang tua Kang bisa mencarikan solusi dan membicarakan pembatalan itu baik-baik dengan pihak keluarga Nontia. Risikonya tentu ada. Mereka akan malu, dicibir, dan mungkin dihujat. Terlebih pernikahan itu batal karena perselingkuhan Kang. Namun itu lebih baik daripada sang anak nekat membunuh Nontia. Kang dan Sao, sepasang kekasih itu, harus mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di depan pengadilan. Awalnya keduanya dituntut hukuman mati, namun karena mereka akhirnya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan mereka, hukuman diubah menjadi penjara seumur hidup. Kang juga harus membayar kompensasi kepada keluarga Nontia sebesar 1,2 miliar rupiah. Upacara perkabungan dan kremasi Nontia dihadiri ribuan orang. Keluarganya mengatakan kesedihan Nontia terlalu besar. Wanita itu menemukan perselingkuhan tunangannya dan pada akhirnya hidupnya pun harus berakhir di tangan tunangannya tepat 5 hari sebelum pernikahan mereka. Si calon pengantin tidak pernah menjadi pengantin seperti yang diidamkannya selama ini. Sebab itulah mungkin Nontia belum rela pergi. Pukul 3 pagi ketika pamannya tertidur kelelahan usai acara perkabungan, Nontia menarik-narik kaki sang paman. "Ayo paman, bantu aku mencuci piring." Sang paman terbangun dan terbelalak melihat sosok Nontia di dekatnya, menatapnya dengan wajah sedih. Si paman yang ketakutan berlari menjauh dengan napas tersengal-sengal. Tak hanya itu, ketika orang tua Nontia memakai mobil Honda City putih kesayangan anak mereka untuk mengurus acara perkabungan, adik Nontia yang berusia 2 tahun dan duduk di jok belakang bercakap-cakap dengan Nontia yang juga duduk di belakang. Orang tuanya merinding mendengar celotehan sang adik yang bercakap-cakap dengan kakaknya yang sudah tiada. Dan ketika mereka sampai di rumah lalu buru-buru keluar dari mobil, si adik melihat ke arah mobil dan memanggil-manggil, "Pisau! Pisau, kakak, turunlah dari mobil, ayo kita bermain." Hari pernikahan Nontia yang seharusnya jatuh pada 24 Desember 2017 menjadi hari kremasi baginya. Saat kremasi, mobil Honda City putih kesayangannya diparkir di dekat tempat kremasi. Keluarganya membunyikan klakson 3 kali. Mereka yakin hal itu akan membuat Nontia senang dan tenang kembali ke alamnya. Lalu bagaimana dengan Kang? Dia telah menghancurkan hidup banyak orang. Akibat perbuatannya itu,
Kang menambah beban kesusahan orang tuanya yang miskin. Tak cuma sedih anak harapan mereka mendekam selamanya di penjara, mereka pun kini harus dibebani membayar kompensasi pada keluarga Nontia sejumlah 1,2 miliar rupiah. Seumur hidup, mereka harus terbungkuk-bungkuk mencari uang untuk melunasi kompensasi itu. Dan apa kabarnya Sao, si anak orang kaya yang tadinya dianggap Kang bisa mendatangkan keberuntungan dan masa depan yang lebih cerah baginya? Terbongkar sudah rahasia Sao. Dia ternyata bukan anak orang kaya. Dia cuma berlagak dan mengaku-ngaku anak orang kaya agar Kang jatuh hati padanya. Kang juga dengan mudah percaya sebab Sao dilihatnya kemana-mana naik mobil Honda Civic dan punya banyak uang untuk melakukan oplas. Bagaimana Sao bisa mendapatkan mobil dan uang banyak, hanya dialah yang tahu. Yang pasti, ibunya penjual keripik pisang, sedangkan ayahnya buta. Sebab itulah dia selalu menolak setiap Kang ingin bertemu orang tuanya, karena dia khawatir rahasianya terbongkar dan Kang akan memutuskan dirinya. Terkadang begitu absurd sepak terjang manusia. Tapi ya, begitulah kenyataannya. That's life. Itulah hidup. C'est la vie. Sekian dulu cerita aku. Sampai jumpa kapan-kapan.